Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang organisasi regional mengenai AFTA. Nama saya Yasmin Rana Putri, saya absen 15. Saya Nagila Humayara Salwa, absen 22. Nama saya Putri Ferus Andina, nomor absen 25. Nama saya Putri Aksaya Mima, absen 26. Nama saya Safirina Samarsasi, kelas 12 IPS 2, nomor absen 29. Nama saya Syeridan Sufa Zahra, nomor absen 30. Berikut ini adalah hasil akar konsep yang kelompok kami buat, terdiri dari pembentukan AFTA, tujuan AFTA, perkembangan AFTA, pengaruh AFTA bagi Indonesia, serta manfaat AFTA bagi negara-negara anggota. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area, yaitu sebuah wujud kesepakatan dari negara ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Seluruh negara yang termasuk dalam anggota AFTA sepakat untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Kondisi dunia pasca Perang Dingin. Eksis dalam perdagangan bebas adalah syarat utama untuk mengubah suatu bangsa agar lebih sejahtera. Pengalaman Cina, India, dan Korea Selatan menunjukkan pada dunia bahwa perdagangan internasional sangat penting membangun negara hingga membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa perlu ambil bagian dalam perekonomian dunia. Pada awalnya hanya 6 negara yang secara resmi menjadi anggota AFTA, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun, seiring bertambahnya negara yang bergabung ke dalam ASEAN, membuat AFTA juga memiliki beberapa anggota baru. Negara yang baru bergabung setelah AFTA resmi dibentuk adalah Vietnam pada tahun 1995, Myanmar dan Laos pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Sejarah terbentuknya AFTA terjadi pada tahun 1992, yang mana saat itu ASEAN sedang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT yang keempat di Singapura. Dari keenam negara ASEAN yang menjadi anggota peserta KTT, terciptalah suatu kesepakatan untuk membuat zona perdagangan bebas. Terbentuknya AFTA bukan semata-mata tanpa alasan. Terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi didirikannya organisasi yang dinaungi oleh ASEAN ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya perubahan eksternal, yakni masa transisi, terbentuknya tatanan dunia yang baru. Yang kedua, keinginan untuk memajukan ekonomi sesama negara ASEAN. Yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan investasi asing langsung ke ASEAN. Yang keempat, keinginan untuk menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Sebelumnya, pembentukan kerjasama regional semacam ini sudah lebih dulu terbentuk di Eropa dan di Amerika. Lalu di Asia pun sekarang ada ASEAN. Sebagai tindak lanjut dari terbentuknya AFTA, salah satu kebijakan yang dijalankan adalah dengan menghapuskan biaya tarif atau bea masuk bagi negara-negara anggota ASEAN. Dengan cara ini diharapkan ASEAN akan menciptakan suatu basis produksi dalam pasar dunia sehingga menciptakan pasar regional bagi lebih dari 500 juta penduduknya. Pada intinya atau singkatnya, tujuan AFTA terdiri dari 4 poin. Yang pertama yakni untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia. Yang kedua untuk penghapusan hambatan tarif dan non-tarif di dalam ASEAN. Yang ketiga untuk ekspansi perdagangan internasional maupun intraregional. Dan yang keempat untuk menarik lebih banyak investasi asing. Setelah dijelaskan mengenai awal mula terbentuknya AFTA dan perkembangan AFTA, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan dari didirikannya AFTA. Tentunya setiap organisasi yang berdiri tidak terlepas dari adanya tujuan mengapa organisasi tersebut perlu didirikan. Dalam Journal of Management in Education atau JMIE pada tahun 2016, tujuan AFTA dirumuskan sebagai berikut, yakni yang pertama untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sebagai basis produksi pasar dunia, yang kedua untuk liberalisasi perdagangan guna mengurangi kendala tarif dan non-tarif antar negara anggota,
Yang ketiga, untuk efisiensi produksi dalam rangka meningkatkan daya saing jangka panjang. Dan yang keempat, untuk ekspansi perdagangan intraregional guna memberikan konsumen di ASEAN lebih banyak pilihan serta kualitas produk yang lebih baik. Perkembangan AFTA. AFTA banyak memberi manfaat bagi negara anggotanya dengan bertambahnya peluang pasar dan kemudahan dalam menjalankan bisnis dengan pelaku bisnis di negara anggota lainnya. Bagi Indonesia sendiri, AFTA merupakan kerjasama yang menguntungkan. AFTA merupakan peluang bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi suatu tantangan tersendiri untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh AFTA bagi Indonesia. Pengaruh AFTA bagi Indonesia itu memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengaruh positifnya terlebih dahulu. Jadi, pengaruh positif bergabungnya Indonesia dalam AFTA adalah Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaharuan teknologi melalui program-program AFTA. Pengaruh negatif AFTA bagi perekonomian Indonesia adalah terancamnya eksistensi usaha dalam negeri dan membeludaknya tenaga asing di Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat AFTA bagi perekonomian Indonesia. Manfaat AFTA bagi perekonomian Indonesia adalah yang pertama, menciptakan peluang pasar baru yang semakin besar untuk menerjunkan produk-produk Indonesia. Dengan adanya AFTA, peluang pasar bagi para pelaku bisnis Indonesia tentu lebih besar karena pemasarannya ke seluruh negara ASEAN, dan tentu dengan tingkat kompetisi yang semakin besar. Yang kedua, menciptakan biaya produksi dan pemasaran yang semakin rendah bagi pengusaha atau produsen Indonesia. Jika biasanya bahan baku dari luar negeri memakan biaya yang tidak sedikit, dengan adanya AFTA, biaya ini dapat diminimalisir sehingga biaya produksi dapat ditekan termasuk jika ingin memasarkan produk di negara ASEAN. Yang ketiga, produk yang tersedia di pasar domestik Indonesia lebih bervariasi dikarenakan barang-barang dari negara ASEAN ikut meramaikan pasar domestik Indonesia. Maka, konsumen akan dimanjakan dengan berbagai variasi harga dan mutu. Yang keempat, peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata lebih besar. Indonesia kaya akan potensi pariwisata yang akan mendatangkan devisa yang besar bagi negara. Dengan adanya AFTA serta pengelolaan tempat wisata yang terorganisir dengan baik, dapat menarik banyak turis asing yang tertarik datang ke Indonesia. Yang kelima, potensi menarik investor untuk menanam modal di Indonesia lebih besar dengan jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 252 juta jiwa. Ditambah dengan adanya kerjasama AFTA ini, tentu akan menjadi pasar yang luar biasa bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.